Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, Prodi PAI, Fakultas Agama Islam, NPM 001000082. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal usulan usaha, yaitu tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Baihaqi, SE, MSc. Proposal usulan usaha saya dengan judul bumbu kunyit. Kunyit termasuk dalam suku jahe atau temu dan merupakan salah satu rempah-rempah yang paling penting. Hal ini dikarenakan rimpang kunyit dapat dimanfaatkan dalam industri sebagai minuman atau herbal, lulur, campuran rempah-rempah pewarna makanan, lauk paut dan tekstil, campuran pakan ayam dan lain-lain. Kunyit memiliki banyak keunggulan dibandingkan tanaman lain dan dianggap mudah tumbuh. Kunyit biasanya dipanen setelah 7-8 bulan. Pengolahan kunyit dapat diolah berupa kunyit segar, kunyit kering, awetan kunyit, kunyit bubuk, dan juga kunyit dapat dijadikan jamu atau obat. Akan tetapi kebanyakan dari hasil olahan kunyit hanya dipasarkan di dalam negeri. Kunyit yang dipasarkan ada yang berbentuk rimpang kunyit, irisan tipis, kering, dan juga ada yang berupa kunyit bubuk tergantung dari permintaan pasar. Kunyit merupakan rempah-rempah yang biasa digunakan di negara-negara Asia, yaitu kunyit digunakan sebagai bumbu masakan sejenis gulai dan juga digunakan sebagai pewarna supaya memberikan warna kuning pada masakan. Bumbu inti yang beredar pada saat ini kebanyakan berbentuk pasta, bukan berbentuk bubuk. Perbedaan antara bumbu pasta dengan bumbu bubuk, kalau bumbu bubuk itu lebih tahan lama karena kadar air yang terkandung di dalamnya lebih sedikit daripada bumbu pasta. Hal ini bisa menjadikan bumbu bubuk lebih awet daripada bumbu pasta. Kelayakan usaha atau cash flow dalam memproduksi bubuk kunyit cukup menghasilkan. Hal ini dibuktikan dengan mengkalkulasi pendapatan yang ada. Untuk 1 kg kunyit mentah dapat menghasilkan kurang lebih 100 gram bubuk kunyit. Apabila bahan mentah tersebut dijual laku sekitar 3.000 sampai 5.000 per kilonya, nanti setelah menjadi sebuah produk bisa laku antara 20 sampai 30.000. Dan jika dalam 1 minggu terjual sampai 50 pak, maka dalam 1 tahun dapat menghasilkan kurang lebih 78 juta. Hal ini tentunya bisa menjadi prospek untuk kedepannya. Selanjutnya kita masuk pada tahap pembuatan bubuk kunyit. Namun terlebih dahulu kita harus melakukan pengupasan dan pencucian. Kunyit terlebih dahulu dikupas dan dicuci. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel pada kunyit tersebut dan untuk menghilangkan cemaran pestisida jika masih ada. Tujuannya kunyit itu dilakukan dengan menggunakan pisau. Kunyit dikupas terlebih dahulu dengan menggunakan pisau, kemudian dicuci dengan menggunakan air yang bersih. Cara pencuciannya, terlebih dahulu kunyit tersebut dimasukkan ke dalam keranjang dan dimasukkan ke dalam air dan dicuci dengan bersih menggunakan tangan. Kita masuk pada tahap perajangan dan pengeringan. Pada tahap ini kita menggunakan pisau untuk merajang dengan mengatur ketebalan irisan. Setelah semua dirajang, langkah selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan yang kami lakukan yaitu dengan cara menjemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 4 hari. Untuk menghasilkan rajangan yang kering, alas yang digunakan untuk penjemuran ialah anyaman bambu. Adapun untuk waktu penjemuran, bahan harus benar-benar dijaga supaya tidak menumpuk karena akan menghambat
proses pengeringan. Selanjutnya proses pembuatan kunyit. Proses terlebih dahulu yaitu penggilingan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh serbuk kunyit yang halus. Untuk penggilingan sendiri saya menggunakan mesin penggiling dan dilakukan beberapa kali untuk menghasilkan bubuk kunyit yang halus. Setelah itu pengayakan. Setelah digiling kemudian kita ayak dengan menggunakan saringan. Dan pengayakan itu sendiri dilakukan 2-3 kali untuk menghasilkan butiran yang sesuai dengan standar. Pengemasan. Proses pengemasan produk bubuk kunyit dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan sendok. Bubuk kunyit tersebut dimasukkan ke dalam standing pouch dengan menggunakan sendok, dan apabila sudah takarannya sudah pas, kita tutup klipnya. Hal ini supaya menjaga bahan agar tersimpan dengan baik dan terjaga kualitasnya. Pada kemasan produk ini menggunakan kemasan standing pouch dengan ukuran 10 x 17 cm. Diberi stiker label produk. Sebelum dikemas, bubuk tersebut ditimbang dengan ukuran 50 gram atau 100 gram. Dalam pemasaran produk ini, kami menggunakan media sosial berupa WhatsApp atau Facebook dengan cara memposting gambar produk dan sedikit penjelasan untuk media Facebook. Selain itu, pada media WhatsApp dengan cara membagikan pamflet ke grup WhatsApp dan membuat story. Dengan adanya promosi menggunakan media sosial tersebut, harapannya produk yang dibuat dapat tersebar secara luas. Tujuan pemasaran dari produk ini adalah masyarakat yang berasal dari luar desa, karena yang dari dalam desa, yang di desa sudah mempunyai bahan utamanya. Jadi kita bertujuan untuk memasarkan ke luar desa. Dan menggunakan media sosial tujuannya karena masyarakat desa sudah memiliki bahan utamanya.